Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrianto dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2016. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita rahmat serta kesehatan sampai saat sekarang ini. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kehinaan menuju alam yang sampai saat sekarang ini. Saya di sini akan menjelaskan tugas pertama saya, yaitu tugas transmisi daya listrik dengan judul representasi saluran transmisi, hubungan arus dan tegangan, kapasitas antar arus dan corona. Baik, langsung saja. Saluran transmisi adalah komponen penting dalam sistem tenaga listrik yang digunakan untuk mentransmisikan energi listrik dari pembangkit listrik ke konsumen. Saluran transmisi dapat dipresentasikan dengan menggunakan model perumahan yang melibatkan resistansi R, induksi L, kapasitansi C, dan konduktansi G. Model ini dikenal sebagai model RLC. Baik, dan selanjutnya resistansi R. Representasi resistansi dalam saluran transmisi mengacu pada resistansi fisik dari kawat yang digunakan dalam konstruksi saluran tersebut. Resistansi menyebabkan terjadinya kerugian daya dalam bentuk panas saat arus mengalir melalui saluran. Induktansi atau L. Induktansi terkait dengan sifat induktif saluran transmisi. Ketika arus berhubung dalam saluran, medan magnet terbentuk di sekitarnya. Hal ini menyebabkan timbulnya tegangan induksi yang dapat mempengaruhi kinerja saluran. Kapasitansi C. Kapasitansi merupakan kemampuan saluran transmisi untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitansi ini dapat dibentuk antara konduktor dan tanah di sekitar saluran. Kapasitansi dapat mempengaruhi karakteristik tegangan dalam saluran. Lanjut, konduktansi atau G. Konduktansi merupakan kemampuan saluran transmisi untuk mengantarkan arus listrik melalui media isolasi. Konduktansi ini dapat disebabkan oleh kebocoran arus melalui isolasi saluran. Selanjutnya representasi saluran. Untuk merepresentasikan saluran transmisi ke dalam bentuk rangkaian simulasinya tergantung pada panjang dari saluran transmisi tersebut. Menurut panjangnya, saluran transmisi dapat digolongkan menjadi 3, yaitu A. Saluran transmisi pendek adalah saluran transmisi yang panjangnya kurang dari 80 km. B. Saluran transmisi menengah adalah saluran transmisi yang panjangnya antara 50 km sampai 240 km. C. Saluran transmisi panjang adalah saluran transmisi yang panjangnya lebih dari 240 km. Resistansi dan induksi dinyatakan sebagai impedansi seri, sedangkan kapasitansi dan konduktansi dinyatakan sebagai admitansi shunt, sehingga rangkaian ekuivalen saluran transmisi tegangan
yang sesungguhnya dapat digambarkan seperti bentuk dalam berikut ini. Bisa dilihat di samping penulisan serta keterangannya. Baik, lanjut. Saluran transmisi pendek. Pada saluran transmisi ini, admitansi sudah diabaikan dan impedansi sering dianggap mengumpal. Rangkaian serta setara untuk saluran transmisi pendek dapat dilihat pada gambar berikut yang tertera di bawah beserta dengan keterangan. Baik, lanjut. Rangkaian pada gambar dapat diselesaikan sebagai rangkaian arus bolak-balik dalam hubungan seri. Tegangan dan arus pada ujung sisi kiri saluran adalah Vs sama dengan AVR plus BVR, LS sama dengan CVR plus DVR, di mana A sama dengan D sama dengan 1, B sama dengan Z, C sama dengan O. Baik, lanjut. Regulasi tegangan VR dari saluran transmisi adalah kenaikan tegangan pada ujung sisi kiri dan didefinisikan sebagai untuk rumus bisa dilihat di bawah. Regulasi dengan biasanya dinyatakan dalam persen dengan faktor daya tertentu. Selanjutnya, saluran transmisi menengah. Pada saluran transmisi ini admitansi yang biasanya dianggap sebagai kapasitansi murni tidak diabaikan dan parameter saluran transmisinya dianggap mengumpal. Representasi saluran transmisi menengah dapat dilihat pada gambar berikut. Terdapat dua rangkaian setara saluran transmisi menengah, yaitu rangkaian setara R dan rangkaian setara T. Yang untuk gambar bisa dilihat di slide berikutnya beserta keterangannya. Baik, lanjut. Tegangan dan arus pada ujung sisi kiri saluran adalah Fs sama dengan AVR plus BLR, LS Fs sama dengan AVR plus B IS sama dengan CVR plus DIR, di mana A untuk rangkaian setara R, A sama dengan D sama dengan 1 plus Y per 2 Z, B sama dengan Z, C sama dengan Y 1 plus Y per 4 Z. Selanjutnya bagian B untuk rangkaian setara T, A sama dengan D sama dengan 1 plus Y per 2 Z, B sama dengan Z, C sama dengan Y 1 plus Y per 4 Z. Dengan membuat LR sama dengan 0 atau dalam keadaan tanpa beban, maka diperoleh A sama dengan Fs per Fr. Konstanta A ini berguna untuk menghitung pengaturan tegangan Fr sebagai berikut. Bisa dilihat di bawah penulisan. Selanjutnya, saluran transmisi panjang. Baik, saya lanjutkan saluran transmisi panjang. Pada saluran transmisi panjang, parameter saluran transmisi didistribusikan secara merata sepanjang
saluran sebagaimana saluran transmisi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan jika diperlukan perhitungan dengan tingkat ketelitian yang tinggi, namun kadang-kadang sampai panjang 200 mil. Perimeter saluran transmisi masih dianggap mengumpal karena saluran transmisi panjang dianggap sebagai saluran transmisi yang sebenarnya. Maka gambar rangkaian ekuivalen sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar. Pada gambar diberikan bahwa X adalah jarak yang diukur dari ujung terima dari saluran transmisi. Selanjutnya, persamaan tegangan maupun arus pengisian sepanjang elemen yang sangat kecil dari saluran transmisi atau dx dapat dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya, jika tegangan pada ujung-ujung saluran transmisi mempunyai kecepatan sudut yang konstan V, maka pada keadaan steady state persamaan di atas menjadi. Untuk rumus bisa dilihat di bawah, di mana E maupun I masing-masing adalah vektor tegangan dan vektor arus pada jarak X dari sisi terima. Dengan menurunkan persamaan 9 terhadap X, kemudian arus dan tegangan diselesaikan secara terpisah, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Bisa dilihat di bawah. Yang lanjut, persamaan di atas dapat dituliskan dalam bentuk lain. Bisa dilihat pada gambar di samping. Konstanta M dan N pada persamaan di atas ditentukan oleh tegangan Moyun Arua terminal dari saluran transmisi diberikan ER dan IR masing-masing adalah tegangan dan arus sisi terima. ES dan IS masing-masing adalah tegangan dan arus sisi kiri. Maka persamaan di slide sebelumnya menjadi sama dengan ER cos TX plus ZOE IR sin TX. I sama dengan IR cos TX plus ER per ZO sin TX, dimana untuk penjelasan rumus bisa dilihat bisa dilihat di bawah. Selanjutnya, jika ditinjau dari ujung sisi kiri persamaan slide 15 dan 16, maka menjadi E sama dengan EB cos TY minus ZO IS sin TY. I sama dengan IA cos TY minus EA per EA per ZO sin TY, dimana Y sama dengan panjang saluran X. Baik, lanjut. Apabila pada persamaan slide 16 elemen panjang X diberikan sama dengan panjang saluran, maka E dari masing-masing akan menjadi tegangan dan arus sumber Fs dan Is. Jadi persamaan slide 18 menjadi Fs sama dengan Fr cos plus 1 plus IR minus ZO sin plus 1 IS sama dengan FR 1 garis miring ZO sin plus 1 plus IR cos plus 1.
di mana satu adalah panjang saluran. Jika dibandingkan dengan persamaan pada pembahasan saluran transmisi pendek, maka diperoleh A sama dengan cos plus 1, B sec O sin plus 1, C sama dengan 1 garis miring sec O sin plus 1, D sama dengan cos plus 1. Ya, contoh soal. Satu saluran 3 fase rangkaian tunggal sepanjang 18 km 60 Hz terdiri dari penghantar Petrik dengan jarak pemisah yang sama sebesar 1,6 m antara pusat-pusatnya. Saluran ini mengirimkan 2500 kW dengan tegangan 11 kV pada suatu beban yang seimbang. Berapakah seharusnya tegangan pada ujung pengirim jika faktor daya adalah A 80% tertinggal, B 1 dan C 90% mendahului. Misalkan bahwa sudut kawat 50 derajat. Jawaban dari daftar 1A1 untuk penghantar Petrik, resistansi AC 60 Hz pada 50 derajat sama dengan 0,3792 ohm garis miring MI untuk panjang saluran 18 km M. Kilometer 1 MI sama dengan 1609 km. Jadi R sama dengan 0,3792 kali 18 garis miring 1,609 sama dengan 4,242 ohm. Dari daftar A1 untuk penghantar Petrik, reaktansi induktif ZA sama dengan 0,465 ohm garis miring I. Dari daftar A2, faktor pemisah reaktansi induktif XD dengan jarak pemisah 1,6 m atau 1 FD sama dengan 0,3048 m. Dari jarak pemisah sama dengan 1,6 garis miring 0,3048 sama dengan 5,25 FT. Ambil jarak pemisah 5 FT 3 inci sehingga dari daftar A2 didapat XD sama dengan 0,2016 ohm garis miring MI. Jadi X sama dengan XA plus XD sama dengan 0,465 plus 0,2012 sama dengan 0,666 MI 66 ohm MI. Untuk panjang saluran 18 km jadi X sama dengan 0,666 kali 18 garis miring 1,609 sama dengan 7,451 ohm Z sama dengan R plus I. X sama dengan 4,242 plus I 7,451 sama dengan 8,57 A 60,35 derajat. FR sama dengan 11.000 garis miring 3 akar 3 sama dengan
6350 V. A. Bagian A, jika faktor daya 80% tertinggal sama dengan cos sama dengan 0,0 sama dengan cos sama dengan 36,87 derajat. IR sama dengan 2500 garis miring akar 3 kali 11 kali 0,8 sama dengan 164 A. Fs sama dengan Fr plus IR X Z sama dengan 11.000 garis miring akar 3 plus 164 A minus 36,87 derajat kali 8,57 A 60,35 derajat. Vs sama dengan 6350 plus 1404,5 A 23,48 derajat sama dengan 6350 plus 1289 plus I 559,99 sama dengan 7639 plus I 560. Fs sama dengan 7659,5 A 4,19 derajat. Jadi tegangan pada ujung pengirim sama dengan akar 3 kali 7659,5 sama dengan 13.267 V sama dengan 13.267 kV. Bagian B, jika faktor daya sama dengan 1,0, IR sama dengan 2500 garis miring akar 3 kali 11 sama dengan 131,2 A. Fs sama dengan Fr plus IR X Z sama dengan 11.000 garis miring akar 3 plus 131,2 atau 4,2 dalam kurung 4,242 plus I 7,451 belas kurung. Fs sama dengan 6350 plus 556,55 plus I 977,57 sama dengan 6906,55 plus I 977,57. Fs sama dengan 6975 A 8,06 derajat. Jadi tegangan pada ujung pengirim sama dengan akar 3 kali 6925 sama dengan 1281 V sama dengan 12,081 kV. C, jika faktor daya 90% mendahului sama dengan cos 0,9 sama dengan cos sama dengan 25,84 derajat. IR sama dengan 2500 garis miring akar 3 kali 11 kali 0,9 sama dengan
145,8 A. Fs sama dengan Fr plus IR X Z dan 11.000 garis miring akar 3 plus 145,8 A 25,84 derajat kali 8,57 A 60,35 derajat plus kurung. Fs sama dengan 6.350 derajat 6.350 plus 1.249,5 A 86,19 derajat sama dengan 6.350 plus 83 plus I plus 1.246,74 sama dengan 6.433 plus I 1.247. Fs sama dengan 6.533 A 10,97 derajat. Jadi tegangan pada ujung pengirim sama dengan akar 3 kali 6.533 sama dengan 11.350 V sama dengan 11,350 kV. Baik, selanjutnya kapasitas antar arus dan corona. Kapasitas penyaluran kawat. Kenaikan temperatur kawatnya sangat penting. Kenaikan temperatur yang berlebihan mempengaruhi kandungan atau sak dan kekuatan tarik dari kawat. Harga temperatur yang diizinkan untuk kawat biasanya 50 derajat Celcius. Current carrying capacity atau kapasitas antar arus adalah besarnya arus yang diantarkan dibatasi sesuai kemampuan kawat menerima panas atau tidak boleh melebihi 50 derajat Celcius. Energi panas yang timbul adalah sama dengan I pangkat 2 R, sehingga rumusnya I pangkat 2 R sama dengan WC per WC plus WR A watt per minus 1, di mana I sama dengan arus kawat A, R sama dengan tahanan kawat ohm, WC sama dengan panas disipasi melalui konveksi, watt per watt sama dengan konveksi watt garis miring inch pangkat 2, WR sama dengan panas disipasi melalui radiasi watt garis miring inch pangkat 2, A sama dengan luas permukaan kawat inch garis miring foot panjang kawat. Bila diameter kawat 0,3 minus 5 inch dan sampai 5 inch dan kecepatan udara sebesar 0,2 sampai 5 ft garis miring detik, maka besar WC bisa dilihat di bawah beserta keterangannya. Lanjut, untuk besar WR bila nilai T dan sama dengan 40 sampai 50 derajat Celcius, WR sama dengan
0,147. TO garis miring 1000 pangkat 3 T plus pangkat 3 plus per 3, di mana WR sama dengan panas disipasi melalui radiasi watt atau pangkat 2 TO sama dengan temperatur awal derajat Celcius. T sama dengan penaikan temperatur derajat Celcius. Selanjutnya dari presentasi 1, 2, 3 diperoleh harga pendekatan kapasitas antar arus current carrying capacity sebagai berikut, bisa dilihat di bawah beserta keterangannya, penjelasannya. Baik, selanjutnya corona adalah cahaya violet yang terlihat pada tegangan kritis visual atau VV. Tegangan kritis visual atau VV merupakan tegangan pada arus bolak-balik pada suatu kawat yang tegangannya dinaikkan terus-menerus sehingga mencapai suatu harga. Pada corona terdapat rugi-rugi corona. Rugi-rugi corona akan bertambah cepat oleh kabut dan hujan. Membesar rugi corona adalah P core sama dengan KV minus VO pangkat 2, mana FO sama dengan tegangan kritis di mana corona mulai terjadi FO. Selanjutnya pendeseluran EHF atau extra high voltage. Gejala corona harus diperhatikan karena di atas 100 kV gejala corona mulai serius. Harga tegangan kritis saat mulai terjadi corona adalah sebagai berikut, bisa dilihat di bawah beserta keterangannya. Rugi-rugi. Selanjutnya harga rugi-rugi corona menurut PEC adalah sebagai berikut, bisa dilihat di bawah beserta rumusnya beserta keterangannya. Oke, lanjut. Asumsi ke bawah. Operasi saluran pada 345 kV 60 Hz dan panjang saluran adalah 50 MI. Tentukan total rugi corona pada cuaca baik untuk saluran menggunakan rumus PEC. Jawabannya bisa dilihat di bawah soal. Mungkin itu saja dari saya untuk tugas pertama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.